saya Liliana Rita Ranggedatu. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas materi perkuliahan mengenai kekerasan jalan dari Universitas Andi Jemah dengan NIM saya yaitu 22023-22201. Nah, untuk itu saya akan memulai dari bagian pertama yaitu tahapan pembangunan jalan. Nah, dalam pembangunan jalan raya sering kita menggunakan jalan yang berbahan aspal. Kemudian yang jadi pertanyaannya yaitu bagaimanakah cara pembuatan jalan aspal yang baik. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam beberapa tahapan yaitu untuk pembuatan jalan yang benar. Tahapan yang pertama yaitu pekerjaan pemetaan dan pengukuran badan jalan, di mana tahapan pekerjaan ini dilakukan supaya badan jalan sesuai dengan ukuran dan menjadi patokan agar menjadi patokan penganggaran dalam pengerjaan jalan aspal. Yang kedua yaitu pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah atau biasa juga disebut dengan tahap pekerjaan clearing dan grubbing. Dapat menggunakan alat berat yaitu eskavator. Sedangkan yang ketiga yaitu pembentukan badan jalan atau disebut juga pekerjaan stripping. Tahapan yang keempat yaitu pekerjaan pemadatan tanah atau subgrade, dapat menggunakan alat bulldozer dan vibrator roller. Di sini kita ada tampilkan foto atau gambar alat berat yang digunakan. Yang kelima yaitu pekerjaan pondasi bawah atau subbase course, penghamparan material pondasi bawah berupa batu kali menggunakan alat transportasi dan truk. Setelah itu dapat diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat berat yaitu tandem roller. Di sini ada foto gambar dari alat berat tersebut. Dan yang keenam yaitu pekerjaan pondasi atas atau base course. Ketujuh, pekerjaan lapis atas atau biasa disingkat ATB atau dengan biasa disebut juga wearing course ya. Yang kedelapan yaitu pekerjaan lapisan permukaan atau surface course. Pekerjaan ini selanjutnya dilakukan setelah dicor tread coat atau penghamparan lapisan permukaan menggunakan aspal hot mix. Penghamparannya sama menggunakan mesin aspal atau finisher, mesin aspal finisher, lalu dipadatkan menggunakan dengan tandem roller. Di sini juga kita akan menampilkan gambar atau foto penggunaan alat beratnya. Sedangkan pekerjaan yang kesembilan yaitu pekerjaan finishing. Untuk pekerjaan finishing dilakukan pemadatan dan perataan jalan dengan alat berat pneumatic roller. Di sini ada alat berat yang digunakan dalam pekerjaan pengaspalan. Dan yang ke-10 yaitu pekerjaan marka jalan. Nah, kita masuk ke dalam bab kedua atau bagian kedua yaitu perkembangan teknologi dan jenis konstruksi jalan yang ada. Nah, perkembangan teknologi jalan raya dan sejarah perkembangan jalan itu dimulai dari adanya hasrat dari manusia sendiri itu untuk mencari kebutuhannya untuk hidup dan berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, pada akhir abad ke-18, Thomas Telford dari Skotlandia atau biasa dia disebut dengan ahli jembatan lengkung dari batu, ya, menciptakan konstruksi perkerasan jalan yang prinsipnya sama seperti dengan jembatan lengkung. Seperti berikut ini ada prinsip-prinsip yang digunakan yaitu prinsip desak-desakan dengan menggunakan batu-batu belah yang dipasang berdiri dengan tangan.
Itu eh, dari Thomas Telford. Sedangkan yang ketiga yaitu kita masuk ke dalam sampai sekarang ini kedua sistem. Nah, dari sistem tersebut itu yang sedang digunakan dalam kekerasan di Indonesia itu menggunakan sistem Telford dan McAdam. McAdam yang di Telford McAdam untuk bagian bawah sistem Telford dan bagian atasnya sistem McAdam. Jadi kedua sistem ini digabungkan dan digunakan, dan yang paling sering digunakan di daerah-daerah di Indonesia. Yang keempat yaitu perencanaan geometrik jalan, merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk fisik jalan sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan, yaitu memberikan pelayanan optimum, keamanan, kenyamanan pada arus lalu lintas, dan sebagai akses ke rumah-rumah. Yang kelima yaitu alignment vertikal atau penampang memanjang jalan, terutama dititik beratkan pada bagaimana meletakkan sumbu jalan sesuai kondisi medan dengan memperhatikan sifat operasi kendaraan, keamanan, jarak pandang, dan fungsi jalannya, yaitu dari alignment vertikal atau penampang memanjang jalan. Dan yang keenam yaitu pengertian jalan raya itu sendiri apa? Yaitu merupakan suatu lintasan yang bertujuan untuk melewatkan lalu lintas orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Arti lintasan menyangkut jalur tanah yang diperkuat atau diperkeras maupun jalur tanah tanpa perkerasan. Jadi jalan raya itu merupakan suatu lintasan yang bertujuan untuk melewatkan orang-orang atau barang ke suatu tujuan, dan di mana jalur yang digunakan itu atau jalur tanah mendapatkan perkuat atau perkerasan ataupun tanpa dengan perkerasan. Nah, kita masuk ke dalam bagian 3 yaitu definisi klasifikasi jalan serta bagian-bagian jalan. Nah, dari definisi jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jadi didefinisikan jalan itu adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan, pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Ya, ini definisi dari jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 ya tahun 2004. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi kelas jalan berdasarkan PPDJAK tahun 1997 mengenai klasifikasi jalan terbagi menjadi ada ini ya, kita bagi menurut fungsinya. Jadi klasifikasinya itu ada yang menurut fungsi, ada juga yang menurut kelasnya. Nah, kita masuk ke dalam fungsinya. Menurut fungsi yaitu ada jalan arteria. Jalan arteria adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-cirinya seperti perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jadi fungsi dari menurut klasifikasi menurut fungsinya yaitu ada jalan arteria. Jadi jalan ini hanya dipergunakan untuk angkutan utama ya, dengan ciri-cirinya jarak jauh, kecepatan rata-ratanya tinggi, terus jumlah
jumlah kendaraan yang masuk ke dalam jalan tersebut dibatasi. Yang kedua yaitu jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan yang melayani angkutan atau angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang. Jadi kalau jalan kolektor hanya ciri-cirinya itu perjalanannya dengan jarak sedang, dengan kecepatan dan jumlah jalan juga yang masuk itu masih dibatasi. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah jalan lokal. Adalah jalan yang melayani angkutan setempat. Jadi dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata juga rendah, dan jalan masuk tidak dibatasi. Ya, kalau sebelumnya jalan arteria dan kolektor itu kendaraannya dibatasi dengan kecepatan rata-rata tinggi atau sedang. Kalau jalan lokal itu kecepatan rata-ratanya rendah dan jalan yang masuk itu jumlah kendaraan yang masuk itu tidak dibatasi. Sedangkan klasifikasi menurut TP GJAK tadi yang berdasarkan tadi menurut fungsi, sekarang menurut kelas jalannya. Nah, klasifikasi menurut kelas jalannya yaitu berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan sumbu terberat. Jadi disingkat dengan MST dalam satuan ton. Nah, di sini ada klasifikasinya. Kalau tadi ada fungsi klasifikasi berdasarkan fungsinya yaitu jalan arteri kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan muatan sumbu terberat dalam satuan ton ada lebih besar dari 10 atau 10 dengan 8 atau nilai 8, sedangkan jalan kolektor itu masuk ke dalam kelas 3A atau 3B dengan muatan terberat yaitu 8 ton. Nah, ketiga yaitu menurut medan jalan. Medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medan yang diukur tegak lurus kontur, ya. Jadi medan jalan diklasifikasikan berdasarkan kondisi sebagian besar kemiringan medannya diukur tegak lurus dengan konturnya, ya. Yang klasifikasi yang keempat yaitu menurut pengawasannya. Nah, menurut pengawasan klasifikasi jalan menurut wewenang pembinaannya sesuai dengan PP nomor 34 tahun 2006 pasal 25 adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jadi ini menurut pengawasannya yaitu ada beberapa jalan yaitu jalan nasional yang termasuk dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Nah, kita masuk ke dalam bagian-bagiannya yaitu daerah manfaat jalan. Ya, kita masuk dalam bagian-bagian jalan. Ada disebut dengan daerah manfaat jalan atau disingkat biasa juga dengan damaja. Damaja dibatasi oleh lebar antara batas ambang pengaman konstruksi jalan di kedua sisinya, di kedua sisi jalan. Jadi damaja itu damaja itu dibatasi oleh dengan ambang pengaman, batas ambang pengaman konstruksi di kedua sisinya. Terus tingginya yaitu 5 meter di atas permukaan perkerasan pada sumbu jalan. Kemudian ke dalam ruang bebas 1,5 meter di bawah muka jalan. Itu dari damaja, ya, daerah manfaat jalan. Sedangkan daerah milik jalan atau damija, ruang daerah milik jalan atau damija dibatasi oleh lebar yang sama dengan damaja. Jadi dia sama dengan damaja tetapi ditambah ambang pengaman konstruksi jalannya dengan tinggi 5 meter. Kedalamannya yaitu 1,5 meter, sama ya kedalamannya dengan damaja. Kemudian
ketiga yaitu daerah pengawasan jalan atau biasa disingkat juga dengan Dawasja. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan geometrik. Nah, pengertian perencanaan geometrik menurut Shirley L. Henderson tahun 2000, perencanaan geometrik jalan adalah perencanaan rute dari suatu ruas jalan secara lengkap, meliputi beberapa elemen yang disesuaikan dengan kelengkapan dan data dasar yang ada atau tersedia dari hasil survei lapangan dan telah dianalisis serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Jadi perencanaan geometrik yaitu adalah perencanaan rute dari suatu ruas jalan secara lengkap ya, dengan beberapa elemen yang disesuaikan dan kelengkapan data atau hasil survei yang telah dianalisis dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Kemudian kriteria perencanaannya yaitu kriteria perencanaan jalan. Terdapat beberapa kriteria perencanaan seperti kendaraan rencana, satuan mobil penumpang, volume lalu lintas, kecepatan rencana, dan jarak pandang. Kriteria tersebut merupakan penentu tingkat kenyamanan dan keamanan yang dihasilkan oleh suatu bentuk geometrik jalan. Jadi perencanaan kriteria perencanaannya itu mencakup beberapa kriteria seperti kendaraan rencana, satuan mobil penumpang, volume lalu lintas. Nah, volume lalu lintas untuk mencari LHR atau lalu lintas harian rata-rata digunakan rumus yaitu jumlah lalu lintas selama pengamatan dibagi lamanya pengamatan. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung LHR. Nah, jarak pandang. Kita masuk ke dalam jarak pandang. Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi sedemikian rupa sehingga pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan pengemudi sehingga pengemudi dapat melakukan antisipasi untuk menghindari bahaya tersebut. Jadi saat kita mengemudi itu si pengemudi bisa melihat sesuatu halangan yang dapat membahayakan. Jadi itu atau ada antisipasi. Jadi itu yang dimaksud dengan jarak pandang. Nah, jarak pandang itu ada dua, yaitu jarak pandang henti atau JH, jarak pandang mendahului atau JD. Bagian keempat yaitu kita masuk ke dalam penampang melintang jalan. Jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan. Batas jalur lalu lintas dapat berupa median, bahu, trotoar, pulau jalan, dan separator. Jadi ini dari bagian-bagian dari penampang melintang. Yang kedua yaitu lajur. Lajur yaitu adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang, dibatasi oleh marka lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor sesuai dengan kendaraan rencana. Jadi penampang melintang yaitu terbagi ada jalur lalu lintas, ada lajurnya, kemudian ada bahu jalan. Nah, bahu jalan adalah bagian jalan yang terletak di tepi jalur lalu lintas dan harus diperkeras. Jadi bahu jalan itu harus diperkeras yang berada di tepi lalu lintas. Yang keempat yaitu median. Median adalah bagian bangunan jalan yang secara fisik memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah.
Jadi median ini biasa yang untuk memisahkan dua jalur ya, dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Sedangkan alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinyemen horizontal juga dikenal dengan nama trase jalan ya. Jadi biasa kita sering dengar trase jalan, jadi biasa juga disebut dengan alinyemen vertikal. Alinyemen horizontal ya, dengan trase jalan. Sedangkan alinyemen vertikal terdiri atas bagian landai vertikal dan bagian lengkung vertikal. Ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian landai vertikal dapat berubah berupa landai positif atau disebut juga atau dengan nama kata lain yaitu tanjakan. Sedangkan landai negatif yaitu turunan atau landai nol, sama dengan datar dia ya. Nah, bagian kelima, kita masuk ke dalam bagian kelima yaitu karakteristik dan persyaratan aspal serta tanah dasar sebagai bahan konstruksi perkerasan. Karakteristik dan persyaratan aspal serta tanah dasar sebagai bahan konstruksi perkerasan ya. Nah, perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai adalah batu pecah, batu belah, batu kali ataupun batu samping peleburan baja. Bahan ikat yang digunakan yaitu atau dipakai aspal, antara lain yaitu ada aspal, semen, ataupun biasa juga digunakan tanah liat. Jadi perkerasan jalan yaitu campuran antara agregat dan bahan pengikat. Nah, agregat yang digunakan apa saja? Bisa batu pecah, batu belah, atau batu kali, atau hasil samping peleburan baja. Sedangkan bahan pengikatnya yaitu bisa berupa aspal ataupun semen. Biasa juga ada yang menggunakan tanah liat. Nah, kita masuk ke dalam lapis aspal beton. Biasa juga disingkat dengan laston. Nah, lapis aspal beton ini atau campuran beton ini terdiri atas agregat kasar, agregat halus, filler, dan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat ya. Jadi kalau lapis aspal beton atau laston itu menggunakan aspal sebagai pengikatnya atau fillernya, dengan tetap menggunakan agregat kasar dan agregat halus. Sedangkan jenis agregat adalah sekumpulan butir-butir batu, baik itu batu pecah ataupun kerikil, pasir, atau mineral lainnya berupa hasil alam ataupun buatan. Proporsi agregat kasar atau agregat halus dan bahan pengisi didasarkan kepada spesifikasi dan gradasi yang tersedia. Jadi jenis agregat itu adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, ataupun mineral lainnya yang berupa hasil alam atau biasa juga dengan buatan. Nah, kemudian yaitu gradasi agregat. Gradasi agregat adalah susunan butir agregat sesuai ukurannya. Ukuran agregat dapat diperoleh melalui pemeriksaan analisis saringan. Jadi gradasi agregat ini atau susunan butir-butir agregat itu sesuai dengan sudah melalui dari hasil pemeriksaan atau analisis saringan. Nah, dalam satu set saringan umumnya terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari 3/4 inch, 1/2, 3/8, nomor 4, nomor 8, nomor 16, nomor 30, nomor 50, nomor 100 hingga nomor 200. Jadi
Ini nomor saringan yang umumnya biasa digunakan ya. Nah, gradasi agregat dinyatakan dalam persentase yang lolos. Jadi setelah agregat ini melalui analisis melalui saringan, gradasi agregat ini dinyatakan dalam persentase lolos atau persentase tertahan yang dihitung berdasarkan berat agregatnya. Jadi dalam saringan tersebut dia lolos atau tertahan pada nomor saringan berapa. Nah, gradasi agregat menentukan besarnya rongga atau pori yang mungkin terjadi dalam agregat campuran. Campuran agregat yang baik adalah agregat yang terdiri dari agregat yang berukuran besar sampai yang kecil secara merata. Hal tersebut dikarenakan rongga yang terbentuk oleh agregat tersebut berukuran besar akan terisi oleh yang kecil. Jadi dalam menggunakan gradasi agregat sebaiknya digunakan agregat yang besar maupun yang kecil sehingga berpengaruh kepada pori-pori atau rongga dari campuran tersebut. Jadi ketika pori tersebut bisa diisi dengan agregat yang lebih kecil atau lebih halus. Kemudian kita masuk ke dalam bagian aspal. Bagian 6 yaitu aspal. Aspal berfungsi sebagai bahan ikat antar agregat untuk membentuk suatu campuran yang kompak sehingga akan memberikan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan masing-masing agregat. Jadi aspal ini berfungsi sebagai bahan ikat dari agregat yang tadi yang telah melalui dari sebuah analisis, ya, melalui analisis menggunakan saringan yang sesuai dengan nomor-nomor yang sudah yang pada umumnya digunakan. Nah, karakteristik campuran beraspal terdapat 7 karakteristik campuran yang seharusnya dimiliki oleh beton aspal, yaitu apa saja? Yaitu stabilitas atau stability, keawetan atau durability, kelenturan atau flexibility, tahanan geser atau kekesatan atau juga disebut skid resistance, tahanan geser atau kekesatan. Saya ulangkan ya, tahanan geser atau kekesatan. Nah, kemudian kedap air atau impermeability, kemudian ketahanan terhadap kelelahan atau fatigue resistance, dan kemudian pelaksanaan workability. Nah, kita masuk ke dalam kadar aspal rencana. Kadar aspal rencana yaitu perkiraan awal kadar aspal optimum dapat direncanakan setelah dilakukan pemilihan dan penggabungan pada 3 fraksi agregat. Jadi kadar aspal rencana itu diperkirakan pada awal kadar aspal. Jadi perkiraan awal kadar aspal optimum dapat direncanakan setelah dilakukan pemilihan dan penggabungan pada 3 fraksi agregat. Yang kemudian yaitu volumetrik campuran aspal beton, yaitu adalah volume benda uji campuran yang telah dipadatkan. Komponen campuran berasal secara volumetrik tersebut adalah volume rongga di antara mineral agregat atau SMA, volume bulk campuran padat, volume campuran padat tanpa rongga, volume rongga terisi aspal atau VFA, volume rongga dalam campuran atau VIM, volume aspal yang diserap agregat. Nah, kemudian yaitu ada biasa kita kenal yaitu
beban maksimum. Kemudian itu spesifikasi Bina Marga tahun 2006 ini diambil dari Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi atau Pemborongan. Untuk kontrak harga satuan bab 6 ya bab 6 spesifikasi umum APBN divisi 6 kekerasan aspal dengan sub seksi campuran aspal panas halaman 6 sampai 25 sampai dengan 64. Nah, ini sudah di ini ya. Bisa kita baca dari spesifikasi Bina Marga. Kemudian ada juga spesifikasi Bina Marga tahun 2010. Nah, kadar aspal rencana itu selanjutnya kita masuk ke dalam perkerasan bagian 7 yaitu perkerasan jalan. Perkerasan jalan yaitu adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai yaitu adalah batu pecah atau batu belah atau batu kali ataupun bahan lainnya. Bahan ikatnya yang digunakan yaitu aspal, semen ataupun tanah liat. Nah, terdapat jenis perkerasan yaitu perkerasan lentur atau fleksibel menggunakan bahan ikat aspal yang sifatnya lentur terutama saat panas. Jadi aspal dan agregat itu ditebar di jalan pada saat suhunya tinggi sekitar 100 derajat Celcius. Sedangkan rigid pavement atau perkerasan kaku, bahan ikat aspal yang sifatnya kaku berupa plat beton, seperti plat beton dengan atau tanpa tulangan di atas tanah dasar dengan atau tanpa pondasi bawah. Jadi perkerasan kaku itu menggunakan beton atau dengan menggunakan tulangan ataupun tanpa tulangan. Yang ketiga yaitu composite pavement atau gabungan rigid dan fleksibel pavement, gabungan konstruksi perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Di atasnya di mana kedua jenis ini bekerja sama dalam memikul lapis beban lalu lintas. Kemudian perkerasan lentur menggunakan aspal sebagai aspal sebagai bahan pengikat. Pada umumnya perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang melayani beban lalu lintas ringan sampai sedang seperti jalan perkotaan. Jalan dengan sistem utilitas terletak di bawah perkerasan jalan, perkerasan bahu jalan atau perkerasan konstruksi bertahap. Nah, perkerasan lentur memiliki beberapa karakteristik yaitu memakai bahan pengikat aspal. Sifat dari perkerasan ini memikul beban lalu lintas dan menyebarkan ke tanah dasar. Pengaruhnya terhadap repetisi beban adalah timbulnya rutting atau lendutan pada jalur roda. Terus pengaruhnya yaitu terhadap penurunan tanah dasar yaitu bergelombang ya. Jadi dia mengikuti tanah dasarnya. Nah, keuntungannya apa? Penggunaan perkerasan lentur yaitu dapat digunakan pada daerah dengan perbedaan penurunan atau differential settlement dan perbedaan penurunan yang terbatas ya. Terus mudah diperbaiki. Tambahan pekerjaan dapat dilakukan kapan saja. Memiliki tanah geser yang baik. Warna perkerasan memberi kesan tidak silau bagi pemakai jalan. Dapat dilaksanakan bertahap terutama pada kondisi biaya pembangunan terbatas atau kurangnya data untuk perencanaan. Nah, itu tadi untuk keuntungan perkerasan lentur ya. Sedangkan kerugiannya yaitu ya ada kekurangannya ya. Tebal struktur perkerasan lebih tebal dibanding perkerasan kaku. Jadi dia lebih tebal ya. Terus kelunturannya dan sifat kohesinya berkurang selama masa pelayanan. Tidak baik digunakan jika sering digenangi air. Tidak menggunakan agregat lebih banyak.
ya. Sedangkan perkerasan kaku yang sudah sangat lama dikenal di Indonesia itu lebih dikenal pada masyarakat umum dikenal dengan jalan beton ya. Jadi kita biasa sebut dengan jalan beton. Nah, ini ada lapisannya. Bagian atas ada plat beton, kedua lapisan fondasi bawah, yang ketiga itu lapisan tanah dasar. Nah, kita masuk ke dalam bab selanjutnya yaitu identifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan. Nah, kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi, terus kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah yang kurang baik, dan tonase atau muatan kendaraan berat yang melebihi kapasitas serta volume yang semakin meningkat. Nah, di sini ada contoh kerusakan yang biasa terjadi, yaitu retak atau cracking. Lebar celahnya itu lebih kecil atau sama dengan 3 mili ya. Di sini ada gambarnya ya. Perkerasannya, penyebabnya adalah bahan perkerasan yang kurang baik, tanah dasar atau bagian perkerasan di bawah kurang stabil. Sedangkan yang ini adalah distorsi, di mana perubahan bentuk terjadi akibat lemahnya tanah dasar, pemadatan yang kurang pada lapisan fondasi sehingga terjadi pemadatan akibat lalu lintas. Ya, ini dia berbentuk alur ya. Nah, ini ada cacat permukaan yang mengarah kepada kerusakan secara kimiawi dan mekanis dari lapisan perkerasan. Nah, ini dia berlubang ya, gambarnya berlubang. Kemudian pengausan atau polis agregat. Permukaan jalan menjadi licin sehingga membahayakan kendaraan. Pengausan terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan aus terhadap roda kendaraan atau agregat yang dipergunakan berbentuk bulat dan licin ya. Ini gambarnya ya, jadi sangat berbahaya ketika saat musim hujan. Kemudian yaitu kegemukan, drilling or flashing. Permukaan menjadi licin pada temperatur tinggi, aspal menjadi lunak dan akan terjadi jejak roda. Kegemukan leading dapat disebabkan pemakaian kadar aspal yang tinggi pada campuran aspal. Pemakaian terlalu banyak aspal pada pekerjaan frame coat atau tack coat. Yang ini ada gambarnya lagi, yaitu penurunan pada bekas penanaman utilitas. Terjadi di sepanjang bekas penanaman utilitas. Hal ini terjadi karena pemadatan yang tidak memenuhi syarat. Dapat diperbaiki dengan dibongkar kembali dan diganti dengan lapis yang sesuai. Jadi perbaikannya yaitu dengan cara dibongkar kembali ya. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu sistem penanganan kerusakan jalan. Nah, jenis kerusakan jalan yaitu ada pertama kerusakan fungsional, adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Kerusakan ini dapat berhubungan atau tidak dengan kerusakan strukturalnya. Pada kerusakan fungsional, perkerasan jalan masih mampu menahan beban yang bekerja namun tidak memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan seperti yang direncanakan pada umur jalannya. Jadi masih bisa digunakan, tetapi sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan bagi pengendara yang menggunakan jalan tersebut. Kemudian kerusakan struktural. Kalau tadi kerusakan fungsional, ini kita masuk ke dalam kerusakan struktural, yaitu kerusakan pada struktur jalan. Yang terjadi pada struktur jalan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Untuk itu perlu adanya perkuatan struktur dari perkerasan dengan cara pemberian ulang atau overlay, perbaikan dengan perkerasan kaku atau rigid pavement, dan perbaikan dengan CTRB atau cement treat recycling
tidak mampu untuk menahan beban yang bekerja di atasnya. Kemudian kita masuk ke dalam bab terakhir, yaitu bengkel beam. Bengkel beam ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lendutan balik, lendutan langsung, dan titik belok. Perkerasan yang menggambarkan kekuatan struktur penggunaan alat ini sangat efektif untuk menentukan kekuatan struktur tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan perkerasan. Nah, di sini ada gambar dari alat bengkel beam yang ada bagian-bagiannya yang mungkin kita bisa lihat pada saat proyek atau pekerjaan pengaspalan di jalan raya. Oke, demikian dari presentasi saya dari materi mata kuliah perkerasan jalan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.